Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku di KD Channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngelanjutin cerita aku bagaimana aku sakit dulu hingga pada akhirnya aku bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan dibagikan video ini jika bermanfaat, agar aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Nah teman-teman, di sini aku akan ceritain bagaimana pengalaman suram aku dulu, ya kan. Dulu udah sekian tahun yang lalu, aku yang terbaring sakit hingga aku bisa beraktivitas kembali, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa lagi. Sakit mah ataupun sakit lambung itu sudah tidak asing lagi di banyak orang, karena penyakit ini merupakan penyakit langganan ya, terutama bagi anak sekolah, termasuk aku, karena aku dulu mengidap penyakit emah bahkan kronis itu ketika SMA dulu. Nah dulu tuh aku pernah di posisi yang parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa baring aja, itu pun dalam kondisi baring aku masih merasa sakit. Terus aku nggak bisa bebas makan ini makan itu, apalagi makanan favorit kayak gitu kan. Aku nggak bisa makan cabai, nggak bisa makan coklat dan makanan-makanan lainnya. Waktu itu aku cuma berbulan-bulan aku cuma makan nasi putih sama telur ceplok aja guys, tanpa sambal. Dan bahkan kadang karena udah bosan, bahkan aku ganti nasi sama garam. Nah, waktu itu ada yang nyaranin buat makan labu, buat makan ini dan obat tradisional lainnya, ya aku coba dan pada akhirnya kondisiku mulai berangsur-angsur gitu, tapi masih kayak sesak di dada tuh sampai nembus ke punggung, itu masih entah berapa juta mungkin uang orang tuaku habis buat ngobatin aku. Udah obat sama dokter, obat tradisional dan segala macamnya udah aku cobain guys. Dan kondisiku nggak terlalu membaik banget sih, cuman hanya lumayan saja. Tapi walaupun kondisiku, aku udah bisa jalan, aku udah bisa duduk dan segala macamnya, tapi aku masih merasakan kayak sakit seperti itu. Singkat cerita nih ya guys ya, aku tamat SMA habis itu karena kondisi seperti ini, jadi aku nganggur dulu selama 1 tahun. Terus waktu itu ada sepupu aku ke rumah, dia bercerita masalah kuliah dan segala macam. Dia karena dia waktu itu posisinya lagi kuliah, jadi dengan ceritanya itu aku seperti termotivasi pengen kuliah juga gitu kan. Ya disitulah aku rajin sholat tahajud, sholat istihara dan segala macamnya. Karena melihat dia kuliah, aku rasa pengen ada motivasi di diri aku, ingin kuliah juga. Dan pada akhirnya aku minta nih guys, di tahun selanjutnya aku minta untuk kuliah ke orang tuaku, dengan kondisi yang masih sakit. Aku waktu itu sakit yang lama, mungkin kayaknya pikiran aku tuh terlalu berat. Aku terlalu orangnya mudah panikan, mudah cemas, mudah banyak berpikir seperti itu. Ketika udah masuk kuliah, udah berangkat, udah sampai di Sumbar sana. Dan aku waktu itu kebetulan tinggal di asrama, sepupu aku juga tinggal di asrama, karena anak-anak yang baru masuk di tahun pertama itu rata-rata tinggal di asrama. Di situ aku rubah mindset aku rubah pola pikir aku, ya kan. Aku mulai merubah semuanya. Yang pertama dari pola pikir aku harus sembuh. Pokoknya di otakku aku harus sembuh, aku nggak boleh sakit lagi. Jadi aku harus tamat kuliah kan, seperti itu. Nah disinilah aku mulai terapin hal-hal positif di diri aku. Yang pertama
pola pikir ataupun rubah mindset aku yang tadinya pikiran buruk, semua pikiran buruk dibuang dan diganti dengan pikiran-pikiran yang bagus. Itu yang pertama ya, karena target aku pengen sembuh, dan target aku pengen tamat kuliah seperti itu. Dan yang kedua, aku rajin bangun subuh jam 5 atau jam 5 kurang, karena di situ kan aktivitasnya anak-anak asrama tiap harinya sholat ke masjid atau ngaji. Masjidnya nggak jauh sih, sekitar 30 meter atau dekat kok, nggak jauh dari asrama kami. Nah, tiap pagi atau tiap subuh kita ke masjid gitu kan. Padahal aku dengan jarak yang sedekat itu, jalan kaki aja itu dada aku sesak sampai ke nembus ke punggung. Tapi teman-teman aku yang lain, mereka nggak tahu gimana kondisi aku, yang tahu cuma sepupu aku gitu. Nah, habis itu aku jaga pola makan aku tidak aku tidak makan coklat, aku tidak makan cabai yang pedas-pedas, apalagi cabai rawit yang tentunya nggak baik banget buat lambung aku yang kondisinya waktu itu masih belum stabil gitu kan. Dan setelah itu yang penting, makan ketika kamu sudah mulai lapar. Waktu itu masih menunjukkan pukul 6 subuh guys, aku udah merasa lapar gitu kan. Cuman karena aku nggak peduli kata-kata orang, aku yang penting aku sehat dulu dan aku bisa tamat kuliah. Nah, jadi jam 6 subuh aku udah makan, padahal teman-teman yang lain paling jam 8 atau jam 7-an gitu. Aku nggak peduli, bahkan sampai jadi omongan buat yang anak di kamar sebelah dan bahkan kawan aku sendiri, masa jam segini udah makan kan, seperti itu. Tapi aku nggak peduli dengan kata-kata mereka, yang penting aku nggak boleh sakit karena aku jauh dari orang tua. Kapanpun aku merasa lapar, aku harus makan seperti itu. Dan selanjutnya hal yang aku terapin yaitu kegiatan fisik ketika kita merasakan masih merasa sakit seperti sesak ya kan. Itu ternyata kita nggak boleh terlalu memanjakan penyakit kita ketika sesak itu. Kalau kita biasakan untuk terus-terusan di tempat tidur, itu malah penyakit itu makin parah guys, malah nggak sembuh. Dan di situ kan walaupun dadaku sesak, aku nggak bisa berjalan dalam jarak yang jauh, tapi aku waktu itu memang tiap pagi aku biasain untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki ya, berangsur-angsur dari jarak yang 30 meter, habis itu balik lagi ke asrama 50 meter, balik lagi. Walaupun sebenarnya pas dalam perjalanan dalam kegiatan jalan-jalan itu aku merasa sesek, tapi teman-teman nggak ada yang tahu gitu kan. Alhamdulillah dari ke hari ataupun berbulan-bulan aku terapin hal seperti itu, dan alhamdulillah kondisi aku makin membaik, dan pada akhirnya aku bisa jalan kaki lebih dari 1 kilo dan bahkan maraton guys, tanpa aku merasakan sakit lagi. Nah, seperti itu perjuangan aku ketika aku jauh dari orang tua dulu. Walaupun aku merasakan sesak, aku nggak boleh banyak pikirannya, aku nggak boleh terus-terusan memikirkan tentang penyakit itu, karena kalau penyakit itu dipikirkan terus malah dia akan menjadi parah seperti itu. Kita harus melakukan hal-hal positif yang tentunya nantinya akan berdampak baik juga buat kesehatan kita. Bahkan waktu itu 6 bulan setelah itu badan aku yang tadinya kurus banget, aku pucat kayak mayat hidup gitu ya, udah cukup berisi, babyku udah naik sekitar 8 kiloan, dan itu bikin teman-teman yang lain juga kaget, kok kamu sekarang gemuk kan gitu kan. Lalu ditambah lagi dengan nilai aku tadi, nilai atau IP ya, indeks prestasi aku tuh cukup bagus, sehingga waktu itu aku tidak bayar
tidak bayar bulanan gitu ya, karena nilai aku bagus gitu guys. Ternyata hal yang terpenting ketika kita lagi sakit, terutama untuk sakit mah ini, itu adalah pola pikir kita. Kita harus menanamkan pikiran-pikiran yang positif dan membuang pikiran-pikiran negatif. Obat itu sifatnya hanyalah pembantu gitu. Kalau kita berobat sepanjang zaman pun, tapi kita tetap saja berpikiran-pikiran negatif, tetap aja kita nggak akan sembuh guys dari penyakit. Aku ternyata di situ aku sadar ternyata kuncinya adalah pikiran, karena sebelumnya kan aku lama banget penyembuhannya, ditambah lagi kayak cemas. Biasanya kalau orang yang kena GERD ataupun kena emas seperti aku ini, orangnya mudah cemas, mudah panik, dan hal itu harus kita hindarin, karena itu memang pangkalnya penyakit itu bisa balik lagi seperti itu. Aku udah bisa jalan lagi, aku udah bisa maraton atau lari jarak jauh, terus aku udah bisa makan ini itu lagi, walaupun dibatasin ya guys ya, karena nanti kalau segala sesuatu yang memang berlebihan itu kan memang tidak baik gitu. Jadi aku udah bisa makan cabai lagi, aku udah bisa makan coklat lagi, itu udah alhamdulillah banget gitu, karena nggak kebayang kalau kondisi yang seperti dulu tuh masih aku alami sekarang. Yang saat ini lagi berjuang sembuh, udah mengalami sensasi 1000 sensasi, itu sebenarnya biasa guys. Yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita. Kita harus selalu berpikir positif, dan jangan terlalu memikirkan jangan terlalu memikirkan sakit yang kita alami sekarang, karena ketika kita memikirkan umpamanya kan kayak ada sesak sikit aja, ini sakit apa nih, ini kenapa nih, apakah jantung segala macamnya, malah itu akan memperburuk keadaan gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang lagi berjuang saat ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan, tidak kambuh lagi penyakitnya. Itu sih doa aku ya gitu. Harapan aku mudah-mudahan video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua yang pernah di posisi aku gitu kan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.